sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wa alihi marhaban. Terakhir sekali kita tawassul sama Rasulullah, hajat kita mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Assalamualaikum ya Abul Qasim ya Rasulullah ya Sayyidana wa Maulana inna توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله تقبل الله. Kepada guru kita Ustaz Quraisy kita persilahkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saya ingin mulai dari marhaban. Apa sih artinya marhaban? Selamat datang. Itu diucapkan antara lain untuk menyambut seseorang, lalu kita berkata marhaban, selamat datang. Tapi ada makna yang lebih dalam dari itu. Dan mengapa kita di Maulid baca marhaban? Paling tidak hemat saya ada dua sebabnya. Yang pertama, marhaban itu terambil dari kata rahab, lapang. Lapang. Marhaban kita ucapkan pada orang yang datang menyampaikan bahwa hati kami lapang menyambutmu. Marhaban. Jadi dia beda dengan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu kita ucapkan pada orang yang datang sambil berkata, engkau datang di tengah keluarga dan engkau berpijak berjalan di jalan yang rendah. Jadi gampang. Kalau marhaban ditujukan pada orang, bisa juga ditujukan pada sesuatu selain manusia. Itu arti marhaban. Yang pertama. Yang kedua. Mengapa ketika kita baca maulid kita berdiri terus kita ucapkan marhaban dan dengan lagu, ya kan? Kenapa itu? Banyak ulama berkata bahwa kita mengharapkan, kita berusaha menghayati di dalam jiwa kita bahwa setelah kita baca ini tadi mukaddimahnya Rasul begini-begini, itu Rasul hadir. Maka kita berkata marhaban ya marhaban. Itu. Jadi Rasul itu hadir. Kita pakai otak bahkan tidak kelihatan, tetapi paling tidak
jiwa kita berusaha menghadirkan, paling tidak membayangkan bahwa Rasul sedang datang. Maka kita berkata marhaban, marhaban, marhaban. Itu kita melihat lebih jauh. Kehadiran Rasul di suatu tempat itu membawa berkat. Walaupun terhadap orang kafir. Nah, kita baca ayat Al-Quran. Orang-orang kafir dalam Al-Quran itu kalau saya tidak salah di surat Al-Anfal. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw ittina bi'adzabin alim. Mereka menolak Nabi saking kepala batunya. Mereka berkata menurut surat Al-Anfal ini, ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu hak, siksakan. Jatuhkan batu-batu dari langit untuk membinasakan kami. Apa jawab Tuhan? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Tuhan tidak mungkin menyiksa mereka yang sudah yang luar biasa. Dia punya kedurhakaan ini selama engkau ada di tengah mereka. Itu untuk orang kafir. Jangan itu aja. Apalagi kita yang percaya, yang mau mengikuti, kita rasakan, berusaha. Kalau tidak mau berkata dia tidak hadir, kita berusaha menghadirkan. Kenapa kita menyanyi? Nyanyian itu punya pengaruh pada jiwa. Ya kan? Kenapa kita lagu semangat kalau mau ini? Ada pengaruhnya pada jiwa. Ya kan? Kenapa orang bercinta menyanyi? Ada pengaruhnya pada jiwa. Bukan hanya manusia. Kuda kalau dinyanyikan dia menari. Ular dibunyikan suling. Nah, itu artinya maulid secara sederhana. Tujuannya kita ingin percaya beliau sebagai Rasul. Dan tidak hanya berhenti pada percaya, tetapi mengikuti beliau dan siapa yang beliau perintahkan untuk kita ikuti itu. Itu dia orang biasa kalau maulid lantas bawa berkat ya. Berkatnya itu bagus bawa sesuatu pulang. Tapi sebenarnya berkat rohanianya itu lebih penting. Itu satu yang saya tadi dengar. Dan itu sebabnya ada di maulid itu dikatakan walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan kad kana wajib. Seandainya setiap hari kita melaksanakan maulid itu wajib. Karena kita perlu selalu memperbaharui pikiran kita, hati kita menyangkut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah betapapun panjangnya uraian tentang Nabi Muhammad itu masih kurang. Wa mahma tafannana wasifuhu fi wasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusawwi. Betapapun hebatnya seseorang memberikan penjelasan tentang Nabi Muhammad, habis masa ini belum habis keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sedikit kita ingin ambil yang sedikit itu sudah banyak. Sekarang kita mau tanya sekarang. Ini kita kumpul maulud atau maulid? Maulud. Terserah. Kalau kita maulud, kita bicara maulud. Kalau maulid, kita bicara maulid. Ada lagi satu, milad.
Yang mana nih yang mau dibicarakan? Tiga-tiga. Bagus, tiga-tiga. Paling tidak sedikit-sedikit. Maulud itu menunjuk kepada sosok yang dilahirkan. Maulud. Laki atau perempuan maulud ini. Jadi kalau kita mau bicara tentang maulud, kita bicara tentang Nabi Muhammad ketika kelahirannya, ketika ini, itu maulud. Maulid itu tempat kelahiran. Tempat. Mauliduhu bimakkah wa hijratuhu fil Madinah wa sultanuhu bisyam. Itu maulid. Kita bisa bicara kenapa Nabi Muhammad diutus dari Mekah? Kenapa bukan dari Indonesia? Bisa kan? Kenapa bukan dari Persia? Persia hebat. Mesir hebat. Kenapa dari Mekah? Nah, itu kita bisa bicara. Panjang itu. Nah, baru ada milad. Ada milad kan? Apa itu milad? Milad itu menunjuk waktu. Tahun miladiyah. Tahun miladiyah itu waktu kelahiran Isa. Nah, kita bisa bicara soal waktu. Kenapa ini Nabi Muhammad dijadikan waktu kedatangannya itu yang terakhir dari nabi-nabi? Jadi panjang kalau mau. Saya ingin berkata begini. Apapun yang terpilih, kita ingin memperoleh pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Itu intinya. Kita mau tahu. Kalau kita sudah tahu, kita mau mantapkan pengetahuan. Itu tujuannya sebenarnya. Oke. Mari kita melihat lebih jauh. Untuk apa tahu? Untuk apa tahu? Supaya kita beriman. Karena Anda tidak bisa beriman kalau Anda tidak tahu apa yang saya mau percaya. Ya kan? Mau tahu kita beriman. Tanya lagi. Untuk apa beriman? Mari kita lihat. Kita semua sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Sudah syahadat. Lisan sudah ya. Hati, pikiran. Alhamdulillah kalau sudah. Mari kita lihat. Kita uji diri kita. Kita mau tahu benar sudah kita ini atau tidak. Baik. Apa artinya asyhadu? Saya bersaksi. Ya kan? Bersaksi. Kalau Anda bersaksi, Anda harus tahu yang Anda saksikan atau tidak? Harus. Kalau tidak tahu, jangan bilang bersaksi. Anda tidak bersaksi. Bersaksi itu bisa berdasarkan pandangan mata, bisa berdasarkan pengetahuan. Oh, orang ini mati tertembak. Oh, kamu bisa jadi saksi? Bisa. Apa dasarnya? Saya lihat dia ditembak. Orang ini mati tertembak. Apa dasarnya? Ini peluru, ini kematiannya, ini ada peluru ini. Kaliber ini. Dia saksi walaupun dia tidak lihat. Anda bersaksi. Anda lihat atau tidak Nabi Muhammad? Tidak lihat ya? Tidak lihat. Tapi walaupun kita tidak lihat, Nabi menilai orang yang percaya dan mengikuti Nabi itu lebih hebat daripada yang lain. Pernah Nabi bertanya begini, siapa menurut kalian orang yang paling hebat? Dia punya kepercayaan
kepada Tuhan, kepada ini. Sahabat-sahabat berkata, malaikat. Kenapa malaikat? Ya dia kan hilang. Dia kan selalu ini, dia tidak berdosa. Kata Nabi bukan. Walaupun begitu. Jadi siapa? Sahabat berkata, ya kita inilah yang percaya sama kamu. Kita lihat. Dia bilang, tidak. Kenapa? Kamu lihat saya. Kamu melihat saya. Wajar kamu percaya. Jadi siapa ya? Ada orang-orang yang datang sesudah kamu, setelah saya wafat, yang percaya dan mengikuti saya. Itu lebih hebat. Kita nih. Persoalannya, kita percaya atau tidak. Atau ikut-ikutan aja. Percaya atau tidak? Percaya harus tahu. Untung, nah kita lihat ini percaya nih. Percaya, betul. Kita lihat percaya. Ada orang yang berkata, percaya itu pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Imam Ghazali ada beri contoh. Karena begini, sebelum sampai ke sana. Ada orang berkata, kalau Anda percaya, Anda harus yakin 100%. Bagus, kita lihat dulu. Apa yakin 100% itu mesti begitu. Kita lihat. Kata Imam Ghazali, ada orang, contohnya Imam Ghazali, ada orang cinta sama satu orang. Dia cinta. Hatinya penuh dengan cinta kepada orang itu. Terus ada buktinya? Tidak ada buktinya. Kenapa kamu bilang kamu cinta? Tidak ada bukti. Kata Imam Ghazali, kita toleransi dia. Dia bilang ini seperti satu orang yang cinta ini, ada orang lain yang beritahu dia, hei, itu si Anu cinta juga sama kamu. Dia percaya atau tidak? Dia percaya karena sesuai dengan harapannya. Sebenarnya itu belum tentu benar. Ya kan? Ada yang lebih tinggi sedikit derajatnya dari ini. Lebih tinggi, lebih bagus. Ada bukti dia berikan. Kata Imam Ghazali, ini tingkat kedua dari orang yang percaya. Apa itu? Dia bilang, ketika orang itu berkata kepadanya, dia cinta. Contohnya Imam Ghazali, ketika dia kasih contoh yang lain, benci. Semuanya berkaitan dengan hati kan? Ada satu orang benci satu orang. Terus ada temannya beritahu dia, hei, itu orang sudah mati, ketabrak. Percaya enggak dia? Kalau yang pertama langsung percaya. Kalau yang ini tidak langsung percaya. Masa? Ya mari kita ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, dia lihat banyak orang kumpul. Dia lihat ada yang menangis. Percaya enggak sekarang? Kata Imam Ghazali, jangan sampai menangis karena anaknya sakit. Jangan sampai orang kumpul. Itu bukan bukti. Tetapi ini lebih baik daripada yang pertama. Yang pertama tidak ada sama sekali. Nah, yang ketiga meningkat lagi. Dia mengenal satu guru. Orangnya baik, sudah lama dia berkenalan dengan dia. Dia tahu ini orangnya taat, ini pinter dan lain-lain sebagainya. Terus gurunya bilang, itu Muhammad Nabi. Dia percaya karena dia percaya gurunya. Ini tidak mungkin bohong. Ini
tidak mungkin tidak tahu. Tingkat 3. Sudah lebih baik dari yang pertama tadi. Ya, lebih baik dari yang kedua. Yang keempat, ada dalil argumentasi akliyah dan yang sangat kuat sehingga dia percaya. Ini lebih bagus dari yang ketiga karena dia sudah punya dalilnya. Tapi kata Imam Ghazali, hati-hati. Dalil yang engkau gunakan bisa dibatalkan oleh orang lain. Bisa kan? Karena itu dikatakan membuktikan kebenaran agama dengan akal itu juga bisa digunakan untuk membuktikan kekeliruan agama. Jadi apa? Tasdiqul qalb, pembenaran hati. Kelola hati Anda supaya Anda bisa percaya. Kalau pakai ini belum tentu. Kata saya punya guru Syekh Abdul Halim Mahmud, dia katakan apa? Akal yang digunakan membuktikan wujud Tuhan, akal itu juga digunakan untuk membuktikan ketiadaan Tuhan. Semua yang berakal, yang mengajukan argumentasi tentang Tuhan dan kepercayaan, semuanya berbeda pendapat. Tetapi kalau mereka menggunakan hatinya, semua akan sepakat. Jadi iman itu tasdiqul qalb. Nah, jadi hati yang perlu dikelola. Kalau tidak dikelola, tidak bisa. Sekian banyak orang yang mempelajari Nabi Muhammad itu percaya bahwa dia hebat. Banyak sekali. Apapun tolok ukurnya. Kepahlawanan paling hebat Nabi Muhammad. Hasil karya paling hebat Nabi Muhammad. Ya kan? Bermacam-macam. Toynbee itu berkata itu Nabi Muhammad paling hebat. Membuktikan kebenaran agama yang digunakan oleh ulama itu paling hebat. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak bersihkan hati. Oke, baik. Kita alhamdulillah percaya ya. Walaupun tingkat kepercayaan kita bisa beda-beda. Percaya belum cukup. Kita baca Quran. Fa'aminu bi wattabi'uhu. Ikuti dia. Kau percaya? Ya kan? Apa itu? Ta'sil ilaha wa anta tadda'i hubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Anda durhaka pada Tuhan, terus berkata, saya cinta. Yang cinta itu ikut. Kita supaya tidak terlalu tegang. Ibu-ibu kalau mau tahu suaminya cinta ibu, dia ikuti ibu. Itu tandanya cinta, ya kan? Kalau tidak itu tanda cinta itu. Fattabi'uhu, ikuti dia. Pelajari bagaimana dia. Saya ikuti. Mengikuti dengan cerdas. Tidak asal ikut. Ada tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita yang boleh jadi sesuai dengan masanya. Sudah tidak sesuai dengan masa kita. Ikuti dengan cerdas. Ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang tidak boleh kita ikuti. Dari bapak-bapak mau kawin dengan 11 orang perempuan. Nabi Muhammad. Ya kan?
lagi begitu, ikuti dong. Kalau di sini Ustaz sedia semua satu aja. Bagaimana? Kalau di sini cuma satu Ustaz grup. Boleh sampai 4, Boleh. ya kan? Nah, tetapi ikuti dia. Adil. Perlu. Bukan cuma adil, perlu dah. Kenapa kalau kita bicara ini ya? Kenapa Nabi Muhammad itu kawin? Tidak cukup satu orang yang merekam kegiatannya. Perlu banyak. Kalau cuma satu orang, alangkah banyaknya tuntunan agama. Jadi, terus kasih sayang. Ada satu orang kata Syekh Ali Jum'ah, bicara soal ini, itu mufti Mesir. Siapa yang berkata, saya mau ikuti Nabi Muhammad yang kawin banyak, kita berkata, dia bodoh dan sombong. Kenapa? Dia sombong, dia anggap dirinya sama dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Dia bodoh, dia tidak tahu kenapa Nabi begitu. Jadi, fattabi'uhu, ikuti dengan cerdas. Tidak selalu. Ibu-ibu senang ya. Kita punya imam ketawa tidak setuju dia. Jadi itu ya. Jadi kita pelajari ini. Kita sebenarnya maulid saya kira terlalu gampang itu kalau kita hanya kumpul begini, baca selesai, bawa berkat ke rumah dan lain-lain. Itu terlalu. Kita ingin mempelajari, kita ingin kenal Nabi Muhammad. Kenapa begini? Nah itu yang diperintahkan. Karena tidak diperintahkan hanya percaya. Percaya bisa ditoleransi. Ada ini. Kalau kita berkata percaya, apa mesti 100%? Saya mau tanya. Siapa yang bisa jawab silahkan. Tapi jujur, percaya 100% bahwa ada sorga, ada neraka. Sepanjang masa percaya itu. Tidak pernah timbul dalam hati. Bagaimana? Percaya. Tandanya tidak pernah memikirkan. Semua sahabat-sahabat Nabi pun secara umum itu seringkali timbul di dalam hatinya pertanyaan. Mereka takut mengucapkannya. Wahai Nabi, ada pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam benak kami. Kami takut ucapkan. Apa kata Nabi? Hal wajadtumu? Kamu sudah dapat itu pertanyaan. Kita tidak bertanya karena kita tidak pernah memikirkan. Ada kiamat. Itu iman. Nabi Ibrahim pernah mengalami hal serupa. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan yang mati ini? Itu di Quran tuh Nabi Ibrahim. Allah menjawab, awalam tu'min, kamu belum percaya. Saya sudah percaya, coba lihat, walaupun ada tanda tanya di dalam hatinya. Tapi saya bertanya, ini liyatma'inna qalbi, supaya hati saya tenang. Jadi kalau Anda tidak pernah tanyakan, ya memang saya percaya. Itu kan iman. Tetapi iman itu pasti ada tanda tanya. Kalau yakin, tidak ada tanda tanyanya. Nabi Ibrahim, kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardh liyakuna minal muqinin. Kami tunjukkan dia kekuasaan kami di langit dan di bumi supaya jadi yakin. Tadinya sudah iman. Nah, ini kita mau tahu iman nih. Jangan tidak apa-apa. Kalau ada terlintas itu. Itu sebabnya. Mari kita lihat. Orang yang masuk surga itu apa dia katakan? Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyya inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya.
Saya dulu waktu di dunia menduga keras bahwa saya memang, dia katakan menduga keras. Memang ada ulama tafsir yang berkata zanna kalau diikuti dengan anna maka itu berarti yakin. Kalau saya tidak pahami seperti itu. Zanna ya dugaan keras. Karena kita semua duga keras itu. Kita belum sampai pada derajat Sayyidina Ali yang berkata, "Idza kushifal ghita wazdadtu yaqinan." Allahumma shalli alaihi wa ala. Kata Sayyidina Ali, kalau ini terbuka dengan lebar dan jelas apa yang harus dipercayai, saya tidak bertambah yakin lagi. Saya sudah yakin sekarang. Tapi siapa di antara kita yang bisa jadi kayak Sayyidina Ali? Kita ditoleransi. Nah, bagaimana meningkatkannya ini? Meningkatkan dengan pengetahuan, meningkatkan dengan mempelajari, meningkatkan dengan mengikuti. Itu sebabnya katakan fattabi'uhu, ikuti dia, ikuti dengan cerdas. Itu gunanya sebenarnya maulid. Iya, saya sudah 1 jam bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi minta barangkali kalau ada ibu yang mau bertanya, silahkan. Ada? Iya. Cuma ibu-ibu aja yang boleh bertanya. Silakan. Jadi sebenarnya kita harus bilangnya tuh maulid atau milad untuk tren seperti ini. Semua benar. Semua benar. Semua benar. Mau bicara maulid sosoknya boleh, mau bicara waktunya boleh, mau bicara tempatnya boleh. Semua benar. Segala apa yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad itu benar. Ya kan? Bisa keimanan kita merasa ada keimanan untuk kita menjadikan yakin tadi intinya mempelajari dan mengikuti. Begitu ya Ustaz? Atau kasih atau salah tangkap? Iman wal yakin. Iman wal yakin. Saya mau tanya ibu, yakin atau tidak ini jawabannya? Mati untuk setiap orang itu pasti atau tidak? Pasti. 100%. Itu sebabnya Al-Quran menamainya yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Kalau iman belum sampai tingkat yakin. Iman bertingkat-tingkat. Tetapi iman, selama masih iman, pasti ada tanda tanyanya. Bisa tanda tanya itu banyak, bisa tanda tanya itu sedikit. Iman itu bisa diibaratkan dengan orang di tengah laut. Kalau dia sudah sampai di daratan, dia sudah yakin bahwa dia terbebaskan dari ombak. Tapi kalau masih di tengah laut, dia masih ragu, bisa sampai atau tidak ya, kena ombak atau tidak ya, ada angin ribut atau itu iman. Jadi iman pasti ada tanda tanyanya. Tanda tanya itu ditoleransi Tuhan. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting berusaha untuk mempertahankannya. Kalau bisa sampai tingkat yakin. Kalau tidak, Tuhan Maha Pengampun. Jelas ya? Terima kasih Ustaz. Satu lagi. Satu lagi. Tidak ada? Sudah? Oh, Bambang. Iya, Bambang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai masalah kalbu hati itu kan berhubungan dengan akal Ustaz. Sekarang bagaimana kita membersihkan kalbu saling kita ini menjadi bersih, sedangkan akal kita kadang-kadang mau dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
segala sesuatu ada wilayah kerjanya. Segala sesuatu. Kalau Anda salah dalam menggunakan sesuatu itu yang bukan wilayah kerjanya, hasilnya salah. Saya beri contoh. Meteran itu digunakan buat apa? Ukuran panjang. Kalau mau pakai meter untuk ukuran berat, semua ada. Akal itu ada kerjanya. Hati itu ada kerjanya. Saya beri contoh. Ibu-ibu yang saya mau kasih contoh, pasti jawabannya tepat. Seorang ibu punya anak cacat. Di pantai asuhan ada anak gagah, pandai. Saya datang pada ibu itu, Bu, tukar anaknya. Yang ini ibu ambil, yang itu biar di mau dan kenapa ini kan lebih bagus? Yang kerja di sini hati, ya kan? Jadi beda akal dengan hati. Sayyidina Ali, saya ingat pernah ditanya, hal ra'aita rabbak, kamu pernah lihat Tuhan? Dia jawab apa? Wa kaifa a'budu ma la ara. Bagaimana saya mau menyembah sesuatu yang saya tidak lihat? Wa kaifa tarahu. Bagaimana kamu lihat? La tudrikuhul uqul bi musyahadati al-Qur'an walakin tudrikuhul qulub bi haqa'iqil iman. Jadi itu tempatnya. Kita gabung. Saya sering kalau ada orang tanya saya, Pak Beres kok pakai tongkat ya? Saya bilang ini saya gabung antara akal dengan hati. Bagaimana? Ini kasar nih. Untuk ini halus buat pegangan. Ini gambaran dari hati. Jangan gunakan hati untuk objek akal. Jangan gunakan akal yang objeknya hati. Tuhan kasih kita. Gunakan mata untuk mendengar, telinga untuk melihat. Benar tak? Dua-duanya harus digunakan. Itu baru manusia utuh, ya kan? Jelas itu ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya harapan itu untuk manusia. Di luar manusia apa Ustaz? Betul. Kalau rahmat untuk manusia, kalau marhaban boleh manusia dan bukan manusia, kata Ustaz. Apa beda manusia dengan bukan manusia? Ya, manusia diberi tugas menjadi khalifah. Semua yang di dunia dibawa ke khalifaan manusia. Manusia menjadi khalifah, berkewajiban mengantar semua makhluk Tuhan menuju tujuan penciptaannya. Bapak punya satu biji beras, tanya buat apa itu? Buat dimakan. Jangan buang berasnya. Ya kan? Khalifah mengantar semua apa yang di permukaan bumi ini menuju tujuan penciptaannya. Jangan petik kembang sebelum mekar. Dosa itu. Biar datang kumbang yang beda. Itu semuanya begitu. Jadi kembali lagi, gabung, ingat, manusia itu makhluk Tuhan yang paling sempurna dari sisi penciptaannya. Dalam konteks tugasnya sebagai khalifah, sempurna dalam tugasnya sebagai khalifah. Malaikat tidak. Malaikat kan
Kenapa kamu itu? Enggak, kamu tidak. Tidak diberi. Kita diberi oleh Tuhan potensi supaya dunia ini kita bangun. Kalau kita tidak cinta lawan seks, bisa terbangun dunia? Tidak bisa. Allah tidak ada. Kalau kita tidak cinta harta, sebenarnya aja begini. Itu sebabnya Tuhan berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar." Zuyyina, dia katakan zuyyina, diperindah. Siapa yang memperindah ya Allah? Bisa saya, bisa setan. Dia tidak berkata, bisa saya, bisa setan. Kalau sesuai dengan tuntunan Allah, itu Allah yang ini. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Rasul senang lawan seks. Itu wajar. Tuhan yang memperindah itu. Dia ditanya, kenapa kamu cinta Khadijah? Ruziqtu hubba. Allah yang kasih saya cinta. Mencintai dia lebih dari yang lain. Itu Allah yang kasih. Tidak, cinta bukan kerjaan kita kalau cinta suci. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan apa itu ayat saya tidak mudah ya. Jadi Tuhan yang kasih, tapi biasa setan. Jadi mencintai anak itu wajar. Kalau kita tidak cinta harta, ibu-ibu tidak bisa beli bedak, ya kan? Wajar. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau kita tidak cinta lawan seks, tidak akan ada anak. Jadi semuanya ada. Manusia yang paling sempurna dalam konteks membangun. Tuhan cinta dia. Itu ada hadis qudsi, katanya begini, wahai hambaku, jangan menuntut untuk besok rezekimu, jangan nuntut yang untuk besok hari ini. Kamu mau sesuatu besok sudah harus ada sekarang. Yang saya bagikan terima. Kenapa ya Allah? Karena saya juga tidak menuntut kamu mengerjakan kewajiban besok hari ini. Pokoknya usaha. Boleh jadi yang Anda dapatkan hari ini itu memang Tuhan kasih. Tapi kalau tidak dapat, besok. Itu sampai itu hadis kursi panjang. Dia berkata, wahai hambaku, aku mencintaimu. Maka demi cintaku kepadamu, cintailah aku. Tuhan lebih dulu cinta daripada Anda. Yuhibbunahum, yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Dia cinta baru ini. Radhiyallahu anhu. Ya kan? Jadi itu hanya kita tidak sadar ini bahwa kita dicintai Tuhan. Kita dikasih, udah deh, tidak apa-apa kamu dosa, yang penting kamu tobat. Taballahu liyatubu. Tuhan lebih dulu kembali baru Anda kembali. Nah, hanya kita tidak mau. Jadi kembali, gunakan hati pada tempatnya. Gunakan hati untuk mencintai istri. Ya toh? Untuk mencintai suami. Jangan gunakan akal. Kalau mau gunakan akal, waduh itu suami saya sudah tua. Ya kan? Gunakan akal, kesian dia. Itu. Begitu juga sebaliknya Bapak-bapak. Oke, Kang. Terima kasih. Mari di terakhir kita selawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rabbi asyhadu wa daraji. Al-Fatihah.
يا وهيل الجود مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة العالم يا وهيل الجود ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العلم يا وهيل الجود والكرم. بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد اللهم انظر بأمة سيدنا محمد اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح ذات بين أمة سيدنا محمد اللهم آت أنفسنا هداها وألهمها رشدها وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذ بك منه حبيبك سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وافعل بنا ما أنت أهله ولا حول ولا قوة إلا بك أمن يجيب المضر إذا داءه يكسب السوء وأتاكم بكل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah saya punya kesempatan pada hari ini hadir di acara Maulid di Majelis Ilmu Nur Zahra dan alhamdulillah pada hari ini kesan saya adalah yang dibawakan tadi oleh Ustadz Quraisy Shihab sangat bermanfaat sekali dan banyak sekali ilmu yang saya dapat dari penjelasan yang Ustadz Quraisy Shihab tadi jabarkan mengenai maulid, milad, dan maulud. Alhamdulillah mendapat ilmu baru dan
kesan saya dan pesan saya untuk selanjutnya, insya Allah Majelis Ilmu Nur Jahra semakin memberikan banyak ini lagi deh, pokoknya memang Nur Jahra banyak sekali ustaz-ustaz yang bagus-bagus untuk di acara maulid ini. Alhamdulillah. Saya diberi kesempatan untuk datang di acara maulid dengan berbicara Bapak Presiden, dan apa yang dibicarakan tadi itu sangat-sangat bermakna dan banyak sekali ilmu yang baru kita dapatkan, terutama untuk bagaimana kita bisa lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini di kemudian hari acara-acara maulid berikutnya bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi dengan ustadz yang mungkin dengan ilmu. Saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa menghadiri acara Maulid Nabi hari ini bersama Majelis Taklim Nur Jahra. Kesan dan pesan saya merasa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dengan pembicara Profesor Dr. Quraisy Shihab ini, dan ilmu-ilmu yang selama ini sudah saya dapatkan menjadi lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Karena kali ini tema tentang Maulid Nabi menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beserta sahabatnya. Ya, semoga di kemudian hari kita senantiasa bisa mengikuti lagi kajian-kajian seperti ini ke depannya.